Who took these loans? Indonesian government entities. And these are very risky borrowings. The loans were given without sovereign guarantees, meaning if the borrowers go bankrupt, the Indonesian government will face pressure to bail out. They will have to pay that money. It's a trap. China has lent. It's a trap. Ini jebakan dari China. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kaos gue keren ya. Ini kaos bikinan anak-anak MPR ya. Ini nanti di bawah gue cantumin nomor yang bisa kalian hubungi untuk pemesanan ya. Ini dari anak-anak MPR, digunakan untuk kepentingan operasional MPR. Kalau kalian suka, nggak ada paksaan. Tuh, belakangnya tulisannya baca ada. MPR, Majelis Pemerintahan Rakyat, tetap santuy, tetap akal sehat, jangan lupa ngopi. Ya, ini kaosnya, langsung hubungi untuk pemesanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber receh. Ya, tetap santuy, tetap akal sehat, dan ngopinya pas maghrib. Ya, pas sudah buka puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi Nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Hanya umur perjuangan merdeka. Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga keadaan kalian dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan kalaupun ada yang sakit dari kalian, mudah-mudahan itu jadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah akan segera disehatkan oleh Allah SWT, melebihi sehat sebelumnya dengan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Ini konten menjelang buka puasa ya. Seperti biasa, nungguin buka puasa ada kontennya Babe. Jangan lupa dicek deskripsi video. Dan biasakan kalau nyimak video itu sampai habis sayang, supaya nggak gagal paham. Jangan jadi orang-orang yang cuman hasut, pokoknya ngeliat gue langsung nggak tahu yang dibahas apa, pokoknya ngatain dulu kadrun sakit hati, kadrun ini, padahal kontennya apa. Ya itu orang yang nggak nonton konten gue tapi komentar, ya begitu. Itu banyak di Indonesia yang begitu tuh. Tapi mudah-mudahan ya mereka akan segera dapat hidayah. Amin. Orang sekarang dilihat kebenaran itu tergantung kelompok mana yang ngomong gitu. Enggak, gue nggak begitu. Kebenaran kalaupun itu diucapkan dari kelompok yang tidak ada gua di sana atau berseberangan sama gua, maka gua akan mengatakan dia benar. Perkataannya benar. Kebenaran itu yang menjadi acuannya. Siapapun yang berbicara, kalau dia berbicara kebenaran, maka itu benar. Karena kebenaran adalah kebenaran, bukan tergantung kelompok mana yang berucap. Begitu sayang. Oke sayang, ini ada satu berita ya yang mau gua bacain dulu. Ini ada satu berita dan satu video lama sih, tapi masih berkaitan. Enaknya beritanya dulu atau videonya dulu ini ya? Oke, kayaknya videonya dulu enak. Oke, ini kita dengarkan sama-sama videonya ya. Kita tonton sama-sama nih. Ini tentang hutang Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. China has lent billions to governments around the world. A lot of these loans were given in secret.
Oke, ini cerita bahwasanya negara Cina itu meminjamkan uang kepada banyak negara, dan ini dari media di India ya. Ini di India, ini bahasanya bahasa Inggris atau ini media India, orangnya orang India sih ini. Ya, bahasa Inggrisnya bahasa Inggris India banget nih. Ya, kita lihat ini. Ini menceritakan tentang hutang dari piutang dari negara Cina itu gimana? We're calling them China's hidden loans. And they're burning a hole in the pockets of the borrowers. If China's economy collapses, these countries will all suffer. And that's just part of the problem. Hidden debt hurts all of these countries. Let me give you the example of Indonesia here. Dia sebut Indonesia. Mereka memperhatikan keadaan utang Indonesia dari negara Cina, dan itu berbahaya menurut mereka. Apakah benar? Kita lanjutkan. Indonesia wanted to build a railway line, so it borrowed money from China. It was a very bad idea. Indonesia is learning the hard way. It took $4.5 billion from China for this railway line. The project was launched in 2015. 6 years later, the cost of the project has shot up to well over $8 billion, from 4.5 to 8 billion, almost double of what was initially agreed. Now, what do? You cannot abandon the project midway. So Indonesia is dipping into its own state budget to pay for this railway line. And this could be just the beginning of its troubles. Most of the money Indonesia has borrowed from China is off the books. It is hidden debt. It is not reflected in official books. Officially, Indonesia owes China close to $5 billion. Unofficially, Indonesia reportedly owes China close to $23 billion. That's $18 billion of hidden debt. 78% of Indonesia's debt to China is hidden. Who took these loans? Indonesian government entities. And these are very risky borrowings. The loans were given without sovereign guarantees, meaning if the borrowers go bankrupt, the Indonesian government will face pressure to bail out. They will have to pay that money. It's a trap. China has lent. It's a trap. Ini jebakan dari China. Dan yang lebih anehnya, ya itu rakyat Indonesia tenang-tenang aja gitu. Dan ini juga ada satu video guys. Ya, video ini ngeri-ngeri sedap sih. Ya, kita dengerin videonya nih. Nanti kita itu tadi berita tentang India itu udah lama itu. Gua pernah mereaksi itu dulu. Kira-kira hampir berapa bulan yang lalu, 6 bulan apa 7 bulan yang lalu itu ya. Hampir setahun, lupa gue. Tapi pernah gua ngereaksi itu video. Udah diingetin dari dulu. Ya, dan sekarang karena nggak ada yang bergerak, DPR-nya diem aja. Seperti katanya Profesor Diki kemarin ya, bahwasanya DPR diam, bungkam 1000 bahasa melihat pemerintah melakukan utang. Kenapa? Kenapa diam? Apakah juga kecipratan? Karena lucu, negara kaya, utangnya besar, ya sebagian pejabat nambah kaya ya. Rakyat yang dibebani utangnya ya. Keren loh caranya. Iya keren. Ini kita lihat video kedua ya guys ya. Dengan apa ya, hati dingin gitu, supaya kita berpikirnya itu dengan jernih. Nih, dengerin. Bismillahirrahmanirrahim. Menemukan fakta-fakta dugaan kita inginkan. Ada rekening 20 bank di 20 bank asing milik Jokowi. Ada rekening di 20 bank asing milik Jokowi. Itu periksa bank demi kepentingan nasional, demi kebangkitan Indonesia. Kami membuka 32 rekening milik Joko Widodo dan istrinya yang ada di beberapa bank di luar negeri dengan nilai 8 juta US dollar. Yang menjadi pertanyaan kami pada saat verifikasi kekayaan, laporan kekayaan Joko Widodo dalam kapasitas pencalonan sebagai calon presiden, mengapa 30 rekening atau puluhan rekening dengan jumlah 8 juta US dollar ini tidak disampaikan kepada KPU dan KPK? Nah, itu uang dari mana ya? Oh, jualan mebel beliau ya. Tapi rekeningnya kok asing ya? Dan ini Faisal Asgaf ini ada orangnya ini.
Ya, ada orangnya nih. Artinya bertanggung jawab dengan pernyataan tersebut. Waduh, apakah itu termasuk ceperan hidden loan ya? Mungkin juga apa enggak sih ya? Gue nggak tahu, gue bukan ekonom. Gue menyampaikan informasi ini buat rakyat Indonesia. Bahayanya utang Cina itu tadi, jebakan. Dan kok dalam keadaan begini tuh kok masih ada yang apa ya, pejabat tambah kaya gitu dan mau mempertahankan. Aduh. Ya, kita lanjutin dulu ini nih. 8 juta US dollar, guys. Artinya apa? Indikasi tentang kecurangan pemilu, adanya manipulasi, adanya penunggangan oleh kekuatan-kekuatan asing, adanya penunggangan terhadap KPU sehingga tidak bertindak netral, semakin terbuka saat ini. Jadi kalau kasus-kasus ini sama sekali tidak ditanggapi khususnya oleh KPK dan... Nah, ini video lama berarti ya. Video lama lah ya, mungkin sekitar 2019-2020 lah ya. Artinya sampai hari ini kenapa nggak ada yang ngomong itu ya? Itu DPR nggak tahu apa ya? KPK nggak tahu itu? Atau rakyat Indonesia juga nggak tahu? Kan Pak Jokowi udah 2 periode. Pinjaman dari Cina itu udah berapa tahun ya? Waduh, keren ya. Keren loh Pak Jokowi. KPU, menurut kami ada upaya untuk melanggengkan atau menghalalkan praktek demokrasi busuk untuk melahirkan calon pemimpin atau calon presiden boneka melalui kekuatan-kekuatan intervensi terkait dengan gratifikasi yang dilakukan oleh Joko Widodo. Kita buktikan janji kita bahwa kasus gratifikasi ini tidak boleh berhenti di tengah jalan. Karena hasil temuan yang kita dapati sudah kita sampaikan pada hari Jumat kemarin, sepertinya ditanggapi agak tidak serius oleh KPK, sama sekali diabaikan. Kami datang lagi untuk melakukan protes dengan membawa babi sebagai ungkapan simbolik kemarahan kami agar KPK jangan di dalam kinerjanya berpihak kepada satu kekuatan. Oh, 8 juta US dollar utang Cina yang menjebak. Dan kita tutup nih, ini kita mikir ya, nyambung gak sih ini? Bisa jadi nyambung, bisa jadi enggak. Tapi masa nggak nyambung sih, ya kan? Dan ini apakah Indonesia dalam bahaya? Ya, Indonesia dalam bahaya nggak ini keadaan bangsa ini? Kalau ini diteruskan, wah dalam keadaan begini minta 3 periode beliau, ya keren kalau ada yang mau minta 3 periode ya. Ya, aduh. Tapi Pak Jokowi udah bilang nggak mau minta 3 periode kok. Cuman kan ada orang-orang yang kayaknya maksa banget. Kenapa ya? Ada proyek yang belum selesai atau gimana? Atau proyek yang akan datang atau gimana ya? Ngeri-ngeri sedap ya. Uang jabatan, na'udzubillah min dzalik, ya Allah, kasih kita rezeki yang halal aja ya Rabb. Serem. Dan ini rakyat Indonesia perlu waspada karena nih ada berita begini nih, utang Indonesia 10 kali Sri Lanka, jangan tenang-tenang saja. Ada apa dengan Sri Lanka? Kenapa dibandingkan dengan Sri Lanka? Sri Lanka udah bankrupt. Sri Lanka udah bangkrut sayang. Udah, Sri Lanka udah bangkrut. Dan Indonesia utangnya 10 kali lebih dari Sri Lanka. Jangan tenang-tenang saja. Jadi wajar aja kalau rakyat nggak tenang keadaannya sekarang ini. Wajar. Kalau yang masih tenang-tenang mungkin lagi menikmati itu ya. Kalau ada yang kelompok tenang-tenang aja sekarang mungkin sedang menikmati kebangkrutan Indonesia. Proses kebangkrutan Indonesia. Kalau yang tenang-tenang. Babe termasuk yang mana? Nggak tenang lah. Ini Indonesia bro, bukan cuma diri gue. Kalau diri gue nggak ada urusan, nggak penting diri gue. Tapi kalau Indonesia penting. Kita baca beritanya ya. Ini dari repelita.com ya. Nasib Indonesia dikhawatirkan akan seperti Sri Lanka yang resmi menyatakan bangkrut karena terlilit utang.
Apalagi besaran utang Indonesia 10 kali lipat utang Sri Lanka yang hanya sebesar 700-an triliun rupiah. Indonesia ini negara kaya, bukan kayak Sri Lanka. Kenapa harus terlilit utang? Beda loh ya hasil buminya Indonesia sama Sri Lanka. Lebih kaya Indonesia jauh, kenapa terlilit utang? Ibu Sri Mulyani Menteri Keuangan hebat utang apa ya? Masa Bu begitu? Ada banyak pengusaha di situ ya. Udah gua tampilin juga. Nanti gua tampilin lagi tuh slide. Ya, pengusaha-pengusaha di Indonesia itu ada Pak Prabowo ya. Ada pengusaha-pengusaha itu kaya-kaya kok, masa terlilit utang sih? Indonesia kan kaya. Nanti di akhir gua tampilin lagi itu slide supaya kalian nggak lupa juga itu slide. Menurutnya, rezim yang masih mengandalkan utang dan rendahnya kemampuan untuk membayar utang akan menjadi lampu merah yang membahayakan negara. Yang bahaya ini negara. Ini aparat TNI diem aja nih. Kepolisian diem aja atau menikmati kebangkrutan. Terlebih, pembangunan infrastruktur yang banyak menggerus penggunaan utang di sektor itu banyak yang terbengkalai dan merugi dari sisi bisnis. Itu yang dibilang sama media India tadi. Proyek kereta api cepat. Nah, di sini disebutkan juga beberapa bandara, jalan-jalan tol yang dijual murah, juga kereta api cepat Jakarta-Bandung. Sebagai contoh adalah penggunaan utang yang tidak efisien, tidak tepat guna, dan pasti timbulkan kerugian. Tuh yang kadarnya media India tadi, bahayanya pinjaman utang Cina. Dan kita masih mau diem aja? Silakan, gua kagak. Gua akan terus bersuara. Dan kalau bisa bergerak, bergerak. Indonesia harus diselamatkan. Nggak bisa didiamkan ini. Gua berharap tokoh-tokoh nasional, para aparat juga, ayo dong sadar. Ini bangsa ini yang diperjuangkan ini. Bukan lagi tentang individu, bukan lagi tentang kelompok, tapi dari Sabang sampai Merauke. 270 juta lebih penduduk Indonesia ini yang diperjuangkan. Jangan digadaikan dengan utang. Inefisiensi anggaran sekitar 4.000 triliun rupiah lebih di sektor infrastruktur oleh Jokowi juga berbahaya karena negara kesulitan untuk membayar kembali utang tersebut. Itu media India udah lama itu udah ngomong dan udah pernah gua reaksi. Dan ini sekarang yang nanggung siapa? Rakyat. Mau diam terus rakyat? Diam dulu. Penggunaan dari dana utang yang tidak efisien ini diyakini akan membawa kebangkrutan negara. Naudzubillah min dzalik. Wahai mahasiswa, bangkit nak. Bangkit deh, lu mau diem aja. Kekayaan negara ini dibagi-bagi, tapi bukan untuk rakyat kayaknya ya. Inefisiensi anggaran itu hampir mencapai 2 kali APBN. Tanda-tanda kebangkrutan negara ini semakin jelas dengan sejumlah kebijakan oleh rezim Jokowi untuk menaikkan harga-harga dan pemberlakuan PPN 11% dan memangkas subsidi terang muslim. Jadi Indonesia bisa menyusul Sri Lanka sebagai negara bangkrut. Tak dapat dihindari. Pungkasnya, ini Bang Muslim Arbi kayaknya nih yang ngomong. Oke guys, beginilah keadaan bangsa kita sekarang. Apakah kalian mau diam aja? Tokoh nasional, anggota dewan, udahlah kalau anggota dewan. Sebagian kalau masih punya hati sih ya, ayolah bangkit dong, jangan cuma diam. Apa kalian akan biarkan Indonesia dalam keadaan seperti ini sih? Hah? Mau diem aja kita? Mau sampai kapan yang begini sayang? Indonesia negara kaya, sangat kaya. Hanya kelompok tertentu aja yang dapat kayaannya itu. Hah? Dan kalau ada yang diem aja, tenang-tenang aja, berarti sedang menikmati kebangkrutan Indonesia. Dan gue berharap bukan dari kelompok yang itu. Naudzubillah min dzalik. Ayo buat kalian semuanya, dari mulai tokoh nasional, pengusaha yang masih punya hati nurani, pejabat yang masih punya hati nurani, partai yang masih punya hati nurani, ayo dong hentikan utang ini. Bahaya sayang, bahaya.
Lu mau biarin Indonesia bangkrut? Nih ya, andai kata Indonesia memang bener bangkrut, na'udzubillah min dzalik, alhamdulillah gua termasuk orang yang melawan kebangkrutan itu, berjuang melawan. Gua nggak tahu hasilnya menang atau kalah, tapi yang pasti gua dalam hidup gua berjuang demi Indonesia melawan kebangkrutan itu dari rezim utang. Gua ngelawan. Gua bukan termasuk orang yang menikmati, karena gua takut nanti kalau gua mati hisapnya serem, dosa gua udah banyak. Mau ditambah lagi dosa-dosa yang menyakiti rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke ini. Wih, na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah selamatin nih bangsa, ya Allah. Mudah-mudahan Allah bangkitkan lagi semangat berjuang buat seluruh rakyat Indonesia untuk melawan ini semua. Hentikan semua rezim utang ini, nggak boleh diteruskan. Gimana ini? Kalian mau diam aja ini? Mau jadi kayak Sri Lanka, mau diam aja? Itu anggota DPD deh yang nggak ada partainya, ayo dong. Yang kemarin sudah, ayolah bikin sidang istimewa gitu. Kan sesuai dengan konstitusi. Kan nggak melawan hukum, nggak melawan aturan. Mau sampai kapan Pak? Indonesia negara kaya tapi terlilit utang, nggak lucu Pak. Indonesia bukan Sri Lanka. Nih ya, slide yang terakhir ini kalian lihat, yang belum lihat. Nih bagaimana kayanya orang Indonesia nih. Sebagian pejabat kita yang kaya tuh ada di slide terakhir ini. Selamat berpuasa, menjelang berbuka puasa ini. Mudah-mudahan puasa kita lancar. Gua Babe Aldo minta maaf kalau ada salah. Wabillahi taufiq walhidayah, waridha walinaya, walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dong semangat, bangkit berjuang kita, jangan cuma diam.